Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miku. Saya konten kreator yang belum berhasil. Oke, kali ini saya akan menjelaskan simple saja. Ikan mati tenggelam, keadaan kulitnya itu ada bercak-bercak putih dan kondisi utuh ya. Kalau ikan yang agresif atau ikan yang kayak makan temen gitu, itu bugang-bugang, ada ini bekas makannya. Kalau ini enggak, ini utuh ya, utuh, real mati karena penyakit ya. Nah, saya sudah mencoba beberapa solusi ya, solusi dari manapun itu ternyata tidak ada efeknya. Tetap ada yang mati, cuma matinya berkurang gitu aja. Nah, saya menggunakan metode saya sendiri ya, seperti ini. Saya kan punya beberapa kolam ya, airnya sama, dan yang paling jarang saya bersihkan itu yang kolam biru ini paling jarang, cuma tak gosok aja. Nah, terus tiba-tiba banyak yang matinya itu bukan mati karena dimakan ya, mati karena tenggelam gitu. Mati tenggelam itu lebih beresiko daripada mati yang di atas ya, karena apa? Tidak kelihatan. Nanti kalau udah tidak kelihatan, nyalur ke temannya pada mati semua gitu. Nah, paling mengerikan sendiri seperti itu. Solusinya gimana? Solusinya itu gampang. Kalian bersihkan kolam ini menggunakan sabun biasa itu loh, sabun buat cuci baju ya, kalau saya ya. Nah, setelah itu kalian gosok semua. Bentar, saya pindah dulu. Nah, kalian gosok semua ini lumut-lumutnya ini. Kenapa saya suruh gosok? Ini lumut ini bukan lumut baik ya guys, ini lumut jahat. Kenapa saya bilang lumut jahat? Ya karena itu membunuh perlahan-lahan ikan-ikan yang ada di dalamnya ini. Ini kelihatan sehat guys. Nanti kalau saya isi air bersih ya, itu besoknya itu langsung meninggal semua nih. Enggak semua, paling ya 3-4 mati di bawah. Nah itu nanti kalau nggak diatasi itu seperti itu terus sampai habis ya, sampai habis. Nah, solusinya gimana? Kalian bersihkan kolam ini ya, cukup simpel, nggak usah pakai obat. Bersihkan kolam ini pakai sabun ya, kuncinya pakai sabun. Kenapa saya suruh pakai sabun? Karena saya sudah mencoba sendiri. Ini nggak saya kasih sabun, saya gosok saja, tetap ada yang mati ya, tetap ada yang mati. Kalian jangan nggak percayalah, bakal ada yang mati. Saya coba sendiri. Mana tadi? Udah saya kasihkan mentok tadi. Nah, ya seperti itulah. Itu ada yang mati. Nah, kalau ini kan dimakan, nah ini makan temen. Kalau yang nggak dimakan temen itu matinya utuh, tapi ada bercak-bercak itu kulitnya itu kayak luka, nggak luka sih, luka putih gitu loh, kayak ya penyakit cacar gitu loh. Nah itu menular guys ya, menular. Nah solusinya biar nggak menular itu kalian harus membersihkan kolam ini dengan sabun. Tapi ikannya itu harus dipindahkan dulu, jangan ditaruh sini. Nanti mati semua kena sabun. Oke guys, ini ikannya sudah saya ambil semua. Udah saya bersihkan, tapi belum saya gosok ya. Ini udah saya sisiri semuanya, sudah saya cek, nggak ada ikan, udah aman. Ikannya sudah saya taruh sini ini. Nah ini sudah saya pisahkan. Habis ini saya gosok ini ya guys, saya gosok pakai sabun. Nah, sabun cuci baju sama gosokan ini simple. Oke. Nah ini udah saya kosongkan, mari kita bersihkan. Oke, ini dia hasilnya setelah dibersihkan. Oke teman-teman, nah ini setelah saya bersihkan jadinya seperti ini, seperti baru. Nah
lebih enak kita pakai sabun daripada tidak pakai sabun ya guys. Nah ini bersih dan tidak berbau ya guys ya. Nah ini yang bikin bau ya. Nah ini bau menyengat ini yang merusak organ dalam lele ya guys. Bentar gak kesut. Nah ini kalian lihat. Nah ini lumut guys ini. Oh, tuh lumut nih. Ini yang merusak organ dalam lele ya ini guys. Nah ini nih. Nah makanya saya rekomendasi kalian kalau membersihkan kolam itu harus pakai sabun ya, sabun cuci baju terutama. Nah itu paling enak itu guys. Nah dan kenapa lele kalian sering kena penyakit yang kayak warna kulitnya putih pucet atau yang kumisnya putih kayak gitu? Permasalahannya cuma simple guys sebenarnya, yaitu tadi lumut-lumut itu berbau ya guys ya. Kalau lumut berbau itu udah seharusnya kita harus membersihkannya, karena yaitu tadi merusak organ dalam lele itu tersebut. Nah ya hasilnya seperti ini bersih, tidak ada kotoran lumut. Ya emang risikonya itu capek guys, tapi capeknya itu membuahkan hasil ya. Hasilnya apa ya, ini tadi hasilnya seperti ini, bagus. Saya jamin ikan tidak akan mati lagi, tidak akan pucat, kumis lele yang putih itu nggak akan ada lagi ya. Soalnya aroma dari kolamnya ini loh udah wangi guys. Sama kayak kita kalau kena aroma bau kan nggak suka tuh guys. Apalagi ikan itu paru-parunya kecil, insangnya itu kecil. Insangnya kecil, kalau kena bau ya mati guys, mati, kena kuman lagi. Ini kan lumut kan, ini kuman guys. Jadi nggak semua lumut itu mengeluarkan oksigen untuk kolam ya guys ya, tidak semua. Ada beberapa ya mungkin ada beberapa lumut itu lumut baik yang bisa buat ekosistem kolam ini menjadi lebih baik lagi guys ya. Tapi kita harus juga tahu lumut itu ada yang lumut yang tidak baik ya, seperti ini tadi. Kalian mengalami permasalahan kayak kumis putih itu tadi, terus kulit bercak putih, dan ya semacam kayak gitu, tiba-tiba matinya itu tidak di atas tapi tenggelam. Yaitu tadi penyakit kulit ya. Nah bisa dibilang orang-orang bilangnya apa, lupa saya namanya, ya amoniak. Amoniaknya tidak bisa tercerna dengan sempurna. Kan saya kan pakai E4 tuh guys. Nah E4 nya ini kalah sama amoniak yang berada di dalam sini. Lebih banyak amoniaknya daripada E4 mikroba baiknya itu tadi ya. Ya jadi seperti inilah hasilnya. Nah mudah dan simpel kan caranya itu. Nah saya berani bercerita gini soalnya saya mengamati ya guys. Mengamati, saya sudah ngasih obat sebagainya, obat biru, obat PK, obat apalah, terus obat garam terus tak coba kabel wisan. Nah ternyata solusinya cuma itu, dibersihkan ya. Walaupun kelihatan kayak tadi saya bilang itu masih bersih ya, itu masih kurang guys, karena saya membersihkan kemarin itu tanpa sabun ya. Saya coba tanpa sabun, ternyata hasilnya tetap mati. Nah kalau emang airnya tercemar, seharusnya kolam saya yang itu, yang depan sana itu sudah banyak yang mati ya guys. Nah yang depan yang ini nggak ada yang mati, cuma ini aja loh, ini banyak yang mati gitu. Nah terus saya putar otak, saya yang depan itu saya bersihkannya pakai sabun ya guys ya, sabun cuci tadi yang saya bilang itu. Terus saya gosok sampai bersih, dan nyatanya nggak ada yang penyakitan ya. Yaitu tadi fungsinya evaluasi atau pengamatan setiap kolam itu ya seperti itu. Jangan terburu-buru beli obat ujung-ujungnya mati lagi, percuma toh. Nah mending cara tradisional, yaitu dibersihkan walaupun agak soro ya.
Oke, ya udah sekian gitu aja ya. Maksud konten ini hanya apa ya? Ya wis pokok ben sehat lah yo ae kalian yo. Semangat wis pokok. Oke, jangan lupa kalian pencet tombol like dan subscribe ya guys. Kalau emang ini berhasil kalian like ya. Kalian like. Kalau belum berhasil, coba kalian cerita di kolom komentar sini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.